Wallahi demi Allah, li'anna tashabu aqwaman yukhawwifunaka hatta tudrika amna. Demi Allah, sungguh engkau bersahabat dengan kaum atau sekelompok manusia yang menjadikan lantas mereka semuanya itu menjadikan kalian semuanya itu takut, sehingga kemudian engkau mendapatkan keamanan, aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu lebih baik dibandingkan engkau kemudian bersahabat dengan suatu kaum yang kemudian mereka merasa aman dari azab Allah, lantas kemudian mereka dikejar-kejar, rasa tidak aman kelak pada hari kiamat. Artinya seperti ini, ketika kita duduk bermajelis taklim, kumpul bersama orang-orang soleh, kumpul bersama kawan-kawan yang sama-sama satu tujuan, memiliki misi dan visi yang sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian itu menjadi kita semuanya lebih beriman, lebih bertakwa, itu lebih baik dibandingkan kita duduk-duduk bersama yaitu manusia-manusia yang menjadikan kita semuanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qallallahu ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an, ahlu ta'lim, jamaah kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada seluruh pengurus masjid atau musola Al-Bayyinah yang menyelenggarakan kajian pada setiap malam Kamis. Juga mudah-mudahan ini menjadi media amalan sholih, dan juga kita seluruhnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita di sisi penduduk langit, meliputi rahmat, dan sekaligus Allah menurunkan ketenangan sebagaimana di dalam hadis Nabi menyebutkan demikian. Maka melanjutkan pada pembahasan sebelumnya sampai di kitab Ad-Da'u wa Dawa, kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Itu letak dari rasa takut dan harapan kepada Allah, masih di bab itu yang kemarin. Dia yang namanya manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki harapan yang besar kepada Allah. Artinya kalau seandainya kita berpikir jauh, ya Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha luas rahmatnya. Tapi jangan sampai kemudian hal itu menjadi kita menyia-nyiakan perintahnya, lantas kemudian kita melupakan Allah juga memiliki azab yang keras. Makanya kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala sungguh memiliki azab yang keras, bagaimana disebutkan di dalam beberapa riwayat dan hadis yang nanti akan disinggung di dalam pertemuan malam hari ini. Kemudian berikutnya itu wasa'ala rajulun hasana. Disebutkan dalam satu riwayat ada seorang laki-laki bertanya kepada Hasan Basri. Dulu ada seorang laki-laki, dia bertanya kepada Hasan Basri. Dia berkata laki-laki itu, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id. Abu Sa'id adalah nama kunyah dari Hasan Basri. Wahai Abu Sa'id, kaifa nasna'u bim majalisati aqwam yukhawwifunana hatta takada qulubuna tatiru. Wahai Hasan Basri, wahai Abu Sa'id, bagaimana
tatkala kami duduk-duduk bersama suatu kaum. Kata beliau, seorang laki-laki tersebut bertanya kepada Hasan Basri, bagaimana wahai Hasan Basri, bagaimana wahai Abu Sa'id, tatkala kami duduk-duduk bersama suatu kaum, di mana suatu kaum itu menjadikan kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kemudian hampir-hampir hati kami terbang. Laki-laki itu bertanya, bagaimana kiranya kami duduk bersama sekelompok manusia, tapi sekelompok manusia itu nyatanya membuat kami takut kepada Allah, hampir-hampir seakan hati kami terbang. Faqala, kemudian Hasan Basri kemudian menjawab, wallahi demi Allah, li'anna tashabu aqwaman yukhawwifunaka hatta tudrika amna. Demi Allah, sungguh engkau bersahabat dengan kaum atau sekelompok manusia yang menjadikan lantas mereka semuanya itu menjadikan kalian semuanya itu takut, sehingga kemudian engkau mendapatkan keamanan, aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu lebih baik dibandingkan engkau kemudian bersahabat dengan suatu kaum yang kemudian mereka merasa aman dari azab Allah, lantas kemudian mereka dikejar-kejar, rasa tidak aman kelak pada hari kiamat. Artinya seperti ini, ketika kita duduk bermajelis taklim, kumpul bersama orang-orang soleh, kumpul bersama kawan-kawan yang sama-sama satu tujuan, memiliki misi dan visi yang sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian itu menjadi kita semuanya lebih beriman, lebih bertakwa, itu lebih baik dibandingkan kita duduk-duduk bersama, yaitu manusia-manusia yang menjadikan kita semuanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu pernah disinggung di bab pertemuan yang dulu, bahwa yang namanya ketenangan hati itu diantaranya adalah tatkala panjenengan duduk-duduk bersama orang-orang soleh. Sekarang berikutnya, wa fi sabit fi sahihaini, disebutkan dalam kitab Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu nomor hadisnya riwayat Bukhari 3267, di Muslim 2989. Bukhari 3267, di Muslim 2989. Di sana yaitu dari Usama bin Zaid, berarti dari sahabat Usama bin Zaid. Kalau berkata Usama bin Zaid, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dia bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birajulin yaumal qiyamah, nanti akan didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat. Kalimatnya nanti akan didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat. Fayulqa finnar, dan laki-laki itu dilempar menuju neraka. Laki-laki itu kemudian dilempar ke neraka. Dan kita tahu kalau seandainya kita singgung bab neraka, neraka itu kedalamannya, kalau seandainya ada batu yang besar, kemudian digulingkan atau kemudian diterjunkan dari pinggir bibir jahanam, lantas kemudian batu yang besar itu melesat, melayang-layang di udara sampai makan waktu 70 tahun. Jadi kalau suatu saat sampean, naudzubillah, kalau suatu saat ada hamba Allah, dia menjadi ahli neraka, kemudian dilempar menuju neraka, untuk jatuh sampai ke dasarnya membutuhkan waktu 70 tahun, belum sampai juga ke dasarnya. Urip nang alam dunia mung 40 tahun tok. Tiba nang neraka waktu dia 70 tahun. Nah, maka laki-laki ini dilemparkan ke neraka. Berarti laki-laki ini kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Lantas kemudian fatang daliku aktabu batnihi, lantas kemudian terburai usus perutnya. Usus perutnya terburai. Berarti ya, ususnya yang ada di dalam tubuhnya terburai karena luka setelah kemudian dilemparkan menuju neraka, sampai kemudian ususnya kemudian terburai. Kemudian fayaduru finnar, dan dia berputar-putar di dalam neraka,
dia berputar-putar di dalam neraka. Kama yaduru himar birahah, seperti yaitu keledai yang berputar-putar pada batu penggiling gandum. Kalau dulu panjenengan lihat film kolosal di zaman dulu, alat penggiling gandum biasanya itu di tengahnya ada batu. Nanti kemudian dikasih tali yang mengkaitkan kepada keledai. Nanti keledainya kemudian disuruh berputar. Ini kan alat untuk penggiling gandum di zaman dulu. Nah, maksudnya penduduk neraka yang terburai ususnya, dia berputar-putar di dalam neraka, seperti kemudian keledai yang berputar-putar pula, yaitu pada mesin batu penggiling gandum. Lantas kemudian wayatufu bihi ahlun nar. Tatkala seperti itu, penduduk neraka lainnya mengerumuninya. Terus penduduk neraka yang lain mengerumuninya. Wah, dikerumuni nang penduduk neraka, pada gumul penduduk neraka. Ki modelana siksa yang seperti ini, nah apa gitu jane. Lantas kemudian tatkala penduduk neraka mengerumuninya, penduduk neraka yang lain kemudian bertanya kepada dia, ma'asobaka, apa yang menimpamu? Kenapa kemudian sampai Allah kemudian menghinakan dirimu, sampai kemudian kau diazab yang seperti ini? Maklumlah, sampai kalau lihat di penjara, begitu ada penjahat baru masuk, biasanya penjahat yang lain takut, kejahatannya apa? Kan seperti itu, sama seperti itu. Lantas kemudian penduduk neraka yang lain bertanya, apa yang kau lakukan sampai Allah kemudian mengazabmu seperti ini? Kau dilemparkan ke dalam neraka, sampai kemudian usus yang ada di perut terburai, dan kau berputar-putar seperti keledai yang memutari batu alat penggiling gandum. Lantas kemudian laki-laki itu menjawab, penduduk neraka lantas kemudian bertanya kembali. Lantas penduduk neraka yang lain bertanya kembali. Setelah dia bertanya, apa yang kau lakukan? Kemudian penduduk neraka yang lain kemudian berkata, alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bukankah dulu engkau yang ada di dalam kehidupan dunia seringkali memerintahkan kami untuk berbuat ma'ruf, dan engkau juga melarang kami dari segala sesuatu yang mungkar. Oh, ternyata penduduk neraka itu yang berputar-putar sampai ususnya terburai dulu di dalam kehidupan dunia sering memerintahkan perkara yang ma'ruf, yang baik, dan kemudian dia mencegah dari suatu yang mungkar. Masya Allah, naudzubillah ya. Fayaqulu, maka kemudian laki-laki itu berkata, kuntu amarukum bil ma'ruf. Dulu aku tatkala di dalam kehidupan dunia seringkali memerintahkan kalian perbuatan yang mungkar, perbuatan yang ma'ruf. Dulu tatkala aku di dunia seringkali memerintahkan kalian terhadap perbuatan yang ma'ruf. Akan tetapi wala atihi, aku sendiri tidak melakukannya. Wah, kita dalil wong sing mulang ya. Cibulan ini ngulang, ini sing mulang ya ternyata. Sing mulang nek perintah itu kalau dilakoni, wah diancam seperti itu. Istilah nang bahasane dewek jarkoni. Bisa ngajar, orang bisa ngelakoni. Bahaya ya. Saya jadi ingat satu kisah, yaitu tatkala Imam Ahmad didatangi oleh ibu-ibu. Ibu-ibu itu membawa anaknya. Tatkala ibu-ibunya itu bersama anaknya sampai di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, lantas kemudian ibu-ibu itu kemudian berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam, aku membawa anakku ke sini dengan tujuan nanti engkau ajari dia agar anakku ini tidak lagi memakan gula-gula. Jadi dikawanone Imam Ahmad, dan tujuannya Imam Ahmad nanti menasihati anaknya supaya anaknya itu tidak makan gula-gula. Lantas kemudian ibu itu pulang. Begitu selang 1 minggu, kemudian dia datang lagi menuju rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ternyata anaknya masih makan gula-gula. Lantas kemudian dia berkata kepada Imam Ahmad, wahai si Imam, kenapa kemudian hari ini belum ada perubahan? Anakku masih saja, dia malah lebih getol makan gula-gulanya dibandingkan sebelum aku bawa ke sini. Lantas kemudian Imam Ahmad, tunggu 1 minggu lagi, engkau datang ke sini. Ternyata betul, ibunya pulang.
Lantas selang 1 minggu berikutnya dia datang kembali kepada Imam Ahmad, dan ternyata pada saat itu anaknya kemudian sudah tidak makan gulai-gulai. Lantas ibunya itu bertanya, kenapa? Tatkala 1 minggu yang pertama aku datang, kemudian aku disuruh kembali lagi 1 minggu ke depannya. Hari ini kemudian aku dapati sudah tidak makan gula-gula. Lantas Imam Ahmad menjawab, dulu 1 minggu pertama tatkala engkau datang, aku juga masih makan gula-gula. Sehingga aku tidak bisa berani, yaitu menasihati anakmu yang makan gula-gula. Aku tunggu waktu seminggu supaya aku berhenti total dari makan gula-gula, baru aku memberi nasihat. Wah, ternyata memberi nasihat itu kepenak ya. Berarti ini ancamannya seperti di naudzubillah, kami berlindung kepada Allah. Sama seperti sampean perintah anak. Hari ini kadang-kadang kita dihadapkan kepada hal yang berkaitan dengan masalah orang tua. Siapalah orang tua yang ada di dalam kehidupan ini yang tidak menginginkan anaknya menjadi anak yang soleha, sedap dalam pandangan, menjadi penyejuk bagi kedua orang tuanya. Tapi sayangnya kadang-kadang kondisinya ya sesuatu yang memprihatinkan. Tatkala ia mengantarkan anaknya menuju TPQ, menuju masjid untuk kemudian mengaji, dia sendiri orang tua itu tidak pernah mengaji. Orang tua kadang perintah sholat, orang tua ini sholat. Ngaji, orang tua ini ngaji. Hari ini kita akan dihadapkan pada permasalahan yang seperti itu. Sehingga bocah siki kadang-kadang dia tahu, begitu perintah sholat, bapak kata sholat. Wah, itu seperti itu. Hari ini kita dihadapkan pada permasalahan yang sering kali kemudian orang tua seperti itu. Dan kita tahu, dalam istilah hadis Rasulullah ada istilah yang namanya dayuts. Dayuts adalah orang tua yang masuk ke dalam neraka. Kenapa kemudian mereka masuk ke dalam neraka? Karena membiarkan anak-anaknya berbuat maksiat dan berbuat kedurhakaan kepada Allah. Dia tidak menasihatinya, malah justru membiarkannya. Itu seperti itu. Hari ini sing lebih aneh meninggi ini. Tatkala anak panjenengan menjatuhkan atau memecahkan atau merusak HP Anda, sampai mulai ngomai anak, nemen banget. Apa mending HP yang dituku harga 3 juta, 4 juta, 5 juta dan seterusnya. Rusak nang anaknya sampean. Wah, anak sampean didomain untuk bersih. Tapi kita tidak pernah merusak HP. Gara-gara kemudian anak kita rusak oleh HP. Kan ya, hari ini coba bocah siki ning ambil HP, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 8 jam. Tapi kita tidak pernah merusak HP, karena HP itu telah merusak anak. Tapi ning anak merusak HP, domain tok bersih. Tapi HP wis merusak anaknya dewek, jere malah dirusak. Kudu kan HP dirusak ya. Wis durang HP bae. Hari ini kita kan disibukkan oleh permasalahan di mana anak-anak kita menghabiskan waktu berjam-jam hanya demi HP. Itu seperti itu.